Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Oke pemirsa, nih sekarang saya lagi di lokasi tempat ngaduk dodol nih. Saya ini ngaduk dodol memang setiap tahun bikin, jadi buat uh, acara Idul Fitri. Jadi memang saya dagang di sini juga ya, udah hampir 5 tahun lah, 6 tahun sekarang ini. Jadi setiap tahun saya bikinnya. Kalaupun nanti ada acara orang hajatan hitanan juga mesen dodol sama saya masih bisa gitu ya. Jadi bukan khusus buat hari raya Idul Fitri aja gitu. Nah sekarang ini kita tadi bikin dari jam 6 pagi ya. Karena ini prosesnya pembuatan dodol ini nggak sebentar, 9 jam. Ya gitu, jadi nggak gampang dan nggak mudah itu semuanya. Ya kalian pemirsa pengen tahu, ayo ikutin saya ke tempat pembuatan atau bikin dodolnya ya. Ya. Oke pemirsa nih sekarang lagi di aduk-aduk sama karyawan saya. Ini udah lama juga ya, tadi dari pagi nih. Lihat keringetnya dari kering sampai basah, sampai kering lagi, sampai basah lagi, sampai kering lagi, sampai basah lagi nih, sampai kering lagi. Jadi memang cukup lama ini pembuatannya. Memang nggak dikatakan nggak mudah, pokoknya nggak mudah, sangat sulit ya gitu. Ya kalau masalah bahan sih banyak ya, masih banyak ya. Jadi misalnya ada beras ketan, ada gula pasir, gula Jawa. Gula Jawa juga kita pakai gula aren, bukan gula Jawa. Ya, pakai gula aren ya. Jadi banyak lah pokoknya bahan-bahannya nggak sedikit. Dan sekarang ini memang keadaan barang-barangnya itu mahal jadinya. Sempat saya juga hampir ragu-ragu kemarin mau bikin lagi nggak nih gitu. Karena memang kelapanya ini satunya aja udah mahal. 9 jam. Dari jam 6, ya hitung aja sampai jam berapa ntar nih kelarnya kalau 9 jam gitu aja gitu ya. Pertama kita masih encer dulu ya, terus nanti nggak boleh ngaso ini, harus apa namanya nyambung terus gitu, nggak boleh istirahat. Jadinya makasih nih saya karyawannya nih ada yang istirahat dulu maksimal ini. Yang ngaduk ini kalau buat ngaduk ya laki 4 perempuan 2 gitu. Jadi tadi udah istirahat dulu pulang, tadi balik lagi gitu ya. Ini saya mulai awalnya tahun 2015 ya sampai sekarang. Jadi memang saya waktu itu datangnya COVID, kita bingung nih mengapain kan gitu ya. Jadi istilahnya ya keluarga juga ngomong, istri juga ngomong udah ya kita pelan-pelan dah. Kita ini lagi lestarikan lagi kebudayaan kita. Apa itu dodol bikin kan gitu. Di rumah tadi kita juga dagang sama. Ya dagang makanan-makanan Betawi lah, kuliner Betawi. Sampai juga kita bini pengen punya usaha buka jual baju gitu ya, baju-baju ya gamis segala macam gitu. Tapi akhirnya saya punya niat pengen bikin dodol gitu. Ini ukurannya 50 kilo. 50 Iya, satu kuali 50 kilo. Kalau udah jadiin besek segala macem udah banyak ya gitu kan. Jadi kita ada ukurannya. Ya, ada yang besek, ada yang pakai mika, ada yang model kayak kelempong kan panjang tuh. Nah, itu kita bikin, kita variasiin. Jadi itu harganya beda-beda bertahap gitu. Biasanya berapa piece sih? Kalau piece itu tergantung kita pesannya berapa gitu kan. Kita kan 50 kilo itu kita bagi 3 gitu. Harganya pun beda-beda. Kalau yang besek itu harganya ya 100.000, yang pakai mika itu ukurannya ya harganya 50.000, yang kayak lempong itu 25.000. Kalau ini udah nggak lengket ya pegangnya, udah kalis gitu. Jadi udah kalis. Nih udah copot nih, kalau diangkat copot nih, ya itu udah matang sebentar lagi. Nah, jadi kita juga ngangkatnya nggak pas sudah kali sudah enteng begitu langsung kita buru angkat, nggak bisa, pelan-pelan dulu tunggu proses. Maksimal ya jam 3 lah. Iya. Iya kelarnya kita pengangkatan. Ini alhamdulillah udah banyak pesanan. Ya, udah banyak pesanan. Kemarin saudara saya juga dia nerima pesanan tuh dari Jogja, dari Cirebon, dari Indramayu ya, dari sini tadi pesan kemarin semua. Dari saya juga ada ya. Jawa juga sama, dari Sumedang ada gitu. Jadi alhamdulillah sampai keluar daerah lah katanya. Walaupun udah 5 tahun gitu ya, nggak apa-apa, saya bersabar aja. Alhamdulillah gitu. Dari teman-teman juga banyak, dari tetangga yang jauh maupun yang dekat itu ada. Testimoninya sendiri. Iya kita kasih dong testimoninya. Iya, jadi kayak apa kasarnya kita kasih buat nyoba-nyoba dulu. Kalau mereka kan pengen ada itunya. Alhamdulillah
mereka nggak lama langsung WA saya, dia minta mesen sampai 100 biji gitu ya. Jadi bermacam-macam, ada yang ya berbeda-beda harganya, diminta ini kita gabung segitu gitu. Sampai 100 pesanan lah gitu. Oh, gua ngaduk. Wah, siapa takut gua mah. Jangan tanya megang begini mah bisa gua. Siksa. Oh, jadi kalau kita mengaduk ini bukan sembarang ya, tapi orang lihat kayaknya gampang ya. Tapi ini harus punya cara, ada tekniknya, ada teorinya gitu, nggak sembarangan gitu ngaduk dodol ini. Jangan asal ngaduk doang, tapi cara megangnya tuh di sini begini tuh. Tuh, di sini tuh. Jadi kalau buat di sini juga ada tuh. Ini kalau kita membalik, oh, nah begitu. Oh, belum berat. Ini kalau udah diangkat nih ntar loh. Tuh, oh seperti ini tuh, tuh gitu. Nah ini udah dikit lagi diangkat nih, karena udah turun. Kalau belum dia masih lengket nggak bisa gitu. Berarti emang butuh tenaga lebih. Wah, mesti ekstra banget tenaganya nih. Makanya maksimal tuh buat laki itu 4 orang gantian. Kalau yang encer-encer cewek dulu dah, ibu-ibu dulu. Ntar udah setengah kental baru laki. Pemirsa, udah ya, gue ngaduk dulu ya, gue istirahat dulu ya. Gue capek banget. Ya, gue ngaduk dulu ya, oke? Tenaganya be habis nih. Emang kata lu gampang. Kasih lihat aja. Oke pemirsa, tadi baru aja nih kita ngaduk dodol ya. Nah, udah diangkat, cuman kita udah diangkat ini sebagian kita ambil dulu ya. Jadi hasilnya seperti ini nih. Tuh, kita udah masukin nih, itu ya semuanya tuh. Kalau ini ukuran setengah kilo. Ini harganya 50.000. Ah ya, kalau yang ini sekilo harganya 100.000. Nah kalau ada lagi kita bikin 3 macam kan modelnya. Nah ini pulungan nih. Ini pulungan nih kayak sini kayak lempok ya namanya. Kayak apa namanya ya? Bawa pulungan tuh ya namanya gua membilangnya. Nah, itu harganya 25.000. Nah, iya, panas banget. Ini gua panas sama. Gitu ya. Kalau sebenarnya sih kita tinggal nunggu ini aja sih, dingin aja. Dingin kita udah kira-kiranya udah kayak anget kuku lah kasarnya kalau kayak air. Udah kita isi gitu, nggak pakai seharian, enggak makan sampai sehari, enggak. Jadi selesai kita angkat, kita dinginin dulu nih ya paling setengah jam lah. Kita kalau di packing dah gini dah gitu. Jadi kalau kita di packing kebangetan lama jadi keras ntar. Maksudnya nggak lembek gitu, bukan dalam arti langsung kolas enggak. Jadi biar agak lembeknya motongnya gampang gitu. Lah iya dong, ini stikernya gue belum bikin lagi, udah habis. Mau bikin lagi ntar. Stiker aja sampai kehabisan. Apa gimana dodol. Gitu. Alhamdulillah tahun kemarin itu banyak orang hajatan. Jadi ada sebagian nanya ke gue gitu ya. Bang Haji ada dodol enggak? Lah dodol mah ada, kalau mau bikin mah kata gitu. Emang ada apa? Semani sama pesta sama hajatan. Bisa enggak? Wah bisa. Perlunya berapa gitu. Ya nggak banyak nih, dibilang ada yang 200, ada yang 150 kan gitu. Cuma maksimal 150 biji. Udah lah mungkin aja dah, 50 kilo ntar lu sekuali gua gitu. Oh gitu, iya lah tanggung ini gue bikin gitu kan. Yaudah akhirnya mau deh, 50 kilo kan. 50 kilo ntar kan dia kan orang hajatan makan nggak mungkin nggak bagi-bagi kan gitu. Iya intinya 50 kilo itu sekuali gitu ukurannya gitu. Persiapannya sendiri berapa yang ribet nggak sih belanja-belanjanya? Itu persiapan paling lama, paling cepat banget seminggu. Jadi kalau saudara gue memang udah tahu kan tempat-tempatnya di mana-mananya itu udah langganan. Jadi nggak ribet nyarinya. Seminggu lah kira-kira. Soalnya kan yang paling susah itu gula aren. Nah, gula aren lebih susah gitu. Kemarin juga agak sulit, itu sempat sulit. Dari nyari gula aren aja gue 2 hari baru dapet. Nah. Berarti gula aren itu menentukan kualitasnya juga. Nah, karena gula aren beda dengan gula Jawa rasanya gitu. Jadi gula pasir juga gue pakein. Bukan cuma gula Jawa doang gitu. Kalau orang pakai gula Jawa, gue gula aren ya. Bukan cuma gula aren, pakai gula pasir juga gitu. Yang membedakan apa ini dari Rasa. Terutama gini, maaf ya. Gue ini bikin dodol ini nggak mau pakai gas. Gue harus pakai kayu dan pakai tungku. Gue nggak mau pakai gas gitu. Memang enak nggak asap. Tapi kualitasnya dan rasanya beda
kalau pakai gas, nggak wangi gitu. Kalau karena ini tradisi orang Betawi zaman dulu emang begitu bikinnya, nggak ada apalagi zaman dulu nggak ada gas, makanya pakai kayu. Dan sekarang zaman ada gas, dicoba, gue nyoba pengen tahu pakai beda nggak nih, pakai kayu sama pakai gas, jauh bay, rasa wanginya juga beda gitu. Jadi gue makanya udahlah aslinya aja gue pakai istilahnya cara orang tua dulu. Sebenarnya ini gini ya, itu kan tradisi ya, ciri khas orang Betawi ya. Dan memang itu udah keturunan dari kakek turun ke anak, turun ke cucu gitu. Jadi memang itu udah nggak bisa, maaf ya kasarnya, orang tua dulu nih dengan gimana caranya biar bisa ngaduk dodol. Utang minjem dilakonin gitu, minjem dijalanin gitu. Tapi orang tua dulu mah nggak ada minjemnya, tanahnya banyak. Nggak ada yang mau minjem duit dulu mah. Jadi memang udah tradisi. Uli, tape, dodol, rengginang, udah nggak lagi. Wajib deh tambahnya ya, nggak lagi udah. Nah sekarang kan tambahnya banyak, ada kembang goyang, ada segala macam kan. Dulu yang namanya zaman gue masih kecil itu dodol, tape, uli, rengginang, mau wajib udah. Wajib juga kadang-kadang ada, kadang-kadang kagak. Yang utama kan dodol. Jadi kalau kita nggak ngedodol tuh kayaknya gimana, kayak punya utang gitu. Zaman dulu orang gitu, kalau nggak ngedodol tuh kayaknya kayak punya utang, gua apa sih ini gitu. Sekarang ini yang agak rumit, yang agak susah banget itu tape uli. Karena memang dia itu satu banyak apa sih namanya ya, yang kita nggak boleh langgar kalau bikin tape itu. Jadi kita benar-benar istilahnya benar-benar murni, jangan ada kendala, jangan ada masalah dalam keluarga. Karena kalau kita bikin tape ada masalah, ribut lah sama laki, ribut lah sama anak, nggak jadi, nggak boleh. Jadi gagal ya pasti gitu. Jadi kita mesti tenang gitu kalau bikin tape tuh. Gagal dari tekstur. Iya semuanya. Nah, pokoknya ya adalah kendala gitu. Pasti nggak jadi aja. Jadi nggak gampang kalau bikin tape itu. Kalau uli gampang ditumbuk. Iya kan? Tapi kalau tape susah gitu ya. Iya, tetap lanjut gua. Cuman bukan acara Idul Fitri kan gue bilang kalau orang acara-acara apapun, hajatan segala macam, kalau dia yang pesen ya gue jalanin. Itu nggak mungkin. Pasti kan di laporan. Apa sih kayak pabriknya? Oh enggak, biasa aja gue, gini aja ya, begini aja padanya kita. Kalau bikin pabrik bisa ribet, emang gampang, ya kan pasti kan kita kemarin juga ngomongin satu, dan itu pun juga kan musim, ya kan dodol mah musim, kecuali memang kita stok ke pasar, kemana, tapi tetap aja kalau bukan Idul Fitri mah nggak bisa, orang yang belanja nggak mungkin setiap hari dimakan dodol, ya kan, ya namanya dodol itu kan setahun sekali orang buatnya. Zaman dulu ya, tapi zaman sekarang kan hajatan masih bisa dipakai. Dulu mah tok Idul Fitri doang, nggak ada hajatan nggak dipakai. Ya kemarin-kemarin lah, udah tahun-tahun kemarin lah gitu. Maksimal itu bangsa 3 atau 4 juta. Itu biayanya. Kan yang agak susah itu kelapa, mahal banget. Apalagi sekarang udah naik. Memang zaman dulu juga memang gua targetin itu bangsa 3, 4, 5 juta lah. Gitu. Maksimal 5 lah, udah gitu aja mentoknya. Soalnya memang yang susah ini kan kita harus mesen inden itu gula aren. Kan di Jakarta, di sini pasar-pasar jarang ada. Gue juga punya kenalan tapi orang jauh kan.